Apa kabar adik-adik? Pasti sehat semuanya, sukacita, karena hari ini kita kembali lagi beribadah sekolah minggu. Nah, adik-adik, kakak mengingatkan kita akan mulai ibadah. Yuk persiapkan dirinya, semua sudah berpakaian rapi dan sudah duduk yang manis. Jangan lupa menyiapkan Alkitab dan persembahannya masing-masing di rumah ya, karena kita akan beribadah sekolah minggu. Mari adik-adik, kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri, tapi sebelumnya kita mau tepuk Yesus dulu ya. Yuk berdiri semuanya, sebelum angkat pujian kita tepuk Yesus. Tepuk Yesus. 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 Yes. Iya, semuanya anak Tuhan Yesus yang luar biasa. Mari kita angkat pujian kita dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik yang manis, mari kita satukan hati, kita berdoa sebelum memulai ibadah ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang maha baik, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Tuhan masih mempertemukan kami bersama adik-adik sekolah minggu meskipun mereka saat ini masih berada di rumah mengikuti ibadah. Terima kasih Tuhan buat waktu yang indah yang Kau berikan kepada kami semua. Tuhan, kami akan mulai ibadah ini, kami hanya serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja, yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada selesainya nanti. Kuasai hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami mungkin yang dalam keadaan sakit. Tuhan Yesus sembuhkan sehingga bisa mengikuti ibadah di minggu selanjutnya bersama dengan kami. Tuhan berkati setiap adik-adik sekolah minggu yang mungkin dalam keadaan lemah ataupun dalam keadaan malas. Hanya Tuhan yang bisa mengetuk pintu hati mereka sehingga adik-adik bisa mengikuti bersama dengan kami di ibadah selanjutnya. Terima kasih Tuhan, berkati setiap orang tua yang mengajari dan membimbing setiap adik-adik sekolah minggu. Kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan, umur yang panjang, dan kesabaran. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya hanya di dalam tangan-Mu. Tuhan, kami akan mulai ibadah ini, Tuhan Yesus yang memimpin. Ampuni dosa kami ya Tuhan, supaya tidak menghalangi akan segala berkat dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kakak masih inginkan kalian untuk tetap berdiri. Karena kita akan mengangkat pujian, kita mau berjalan bersama Yesus. Tapi sebelumnya, hari Minggu ini kita masuk dalam minggu akhir tahun gerejawi 21 November 2021 dengan tema garam dan terang dunia. Yuk masih berdiri, kita angkat pujiannya, jalan bersama Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya
setiap hari, jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Baik adik-adik, kakak undang untuk duduk kembali. Kita akan bersama-sama mendengarkan hukum Taurat pada minggu ini, yaitu dari titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenung-tenung dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau benda sakti. Itulah hukum Taurat atau titah kedua pada minggu ini. Mari bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa minta kekuatan kepada Tuhan Yesus. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, hari ini temanya garam dan terang dunia. Yuk kakak bawa sesuatu nih, tereng. Nah ini toples ya adik-adik. Di dalam toples ini ada garam loh. Nah kakak sebelum mencoba garam ini mau bertanya, siapa di sini yang tahu apa sih itu garam dan bagaimana rasanya? Ya, pintar sekali. Garam itu manfaatnya banyak sekali ya adik-adik. Selain dia itu sebagai pengawet, garam itu juga pemberi rasa ya. Pengawet, pemberi rasa. Lalu garam itu juga memberikan cita rasa pada setiap masakan. Tanpa garam masakan tidak enak. Coba kalau mama kalian di rumah masak, terus kamu makan rasa tawar, aduh terasa, mah ini rasanya gimana kok kurang gitu ya. Padahal mamanya lupa naruh garam, kayak gitu. Jadi garam ini banyak sekali manfaatnya. Selain dia sebagai pengawet, dia juga bisa membuat sebagai cita rasa. Nah, garam juga sangat dibutuhkan oleh manusia sebagai proses penyembuhan. Bisa juga garam untuk proses penyembuhan. Nah, seperti halnya garam, walaupun garam ini tidak kelihatan dalam masakan, tetapi garam ini memiliki pengaruh yang kuat untuk memberikan cita rasa. Jadi melalui garam ini, Tuhan Yesus menginginkan setiap adik-adik sekolah minggu itu memberikan pengaruh kepada lingkungannya. Adik-adik sekolah minggu ini memberikan pengaruh yang positif. Jadi kalian bisa menjadi pengaruh buat teman. Jadi teman-teman kalian bisa ngikut seperti kalian yang sudah mengenal Tuhan Yesus. Itulah fungsi garam di tema kita pada minggu ini, bahwa Tuhan menginginkan kita sebagai anak-anak Tuhan yang bisa memberikan pengaruh positif kepada lingkungan kita, sehingga teman-teman kita melihat bahwa kita benar-benar sudah mengenal Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kalau tadi kakak sudah menjelaskan apa fungsi dan manfaatnya garam buat kita anak-anak Tuhan. Nah sekarang ada lilin. Tereng, lihat ada lilin. Kalau lilin ini dinyalakan ya, pastinya tempat kita ini akan terang dan bercahaya. Nah sekarang coba kita perhatikan ketika lilin ini mati. Nah tempat ini gelap adik-adik, tidak terlihat apapun yang ada di sekitar kita. Nah coba jadi peran terang, peran cahaya itu tak kurang pentingnya sama seperti peran garam juga dalam kehidupan kita. Nah jadi di sini Tuhan menginginkan kita sebagai anak-anaknya menjadi terang dan berarti buat semua orang di sekeliling kita, menjadi pribadi yang berguna dan bermakna buat orang lain. Nah, firman Tuhan juga
menunjukkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan manusia harus melihat dan mencontoh teladan Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus mengajarkan kita menjadi terang, menjadi garam. Jadi kita dibutuhkan orang jadi salah. Jadi adik-adik, peran garam dan terang tadi buat kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu kita melakukan perbuatan yang baik, ya, yang Tuhan inginkan, seperti kita rajin beribadah, kita berteman baik kepada siapapun, rajin berdoa, ya, tentunya membaca firman Tuhan, menuruti nasihat dan perintah orang tua, ya, itu yang Tuhan inginkan, sehingga kita boleh memberikan pengaruh yang baik untuk teman-teman di lingkungan kita. Itu manfaat dan peran dari garam dan terang tadi. Nah, adik-adik sekolah minggu, mari kita angkat pujiannya. Aku anak terang. Yuk kakak undang semua untuk bangkit berdiri. Baik adik-adik, kakak undang untuk duduk kembali. Mari kita dengarkan Warta Sekolah Minggu 21 November 2021 sebagai berikut. Yang pertama, kita masih melaksanakan dan mengikuti ibadah sekolah minggu secara online, ya, baik melalui YouTube maupun media Zoom yang setiap di awal bulan di minggu pertama kita Zoom bersama-sama adik sekolah minggu, ya. Kakak mengharapkan untuk semua adik-adik sekolah minggu supaya mengikuti ibadah setiap minggunya, ya. Rajin mengikuti ibadah, setia ya adik-adik ya. Oke, berikutnya yang kedua, untuk adik-adik sekolah minggu tetaplah menjaga kesehatan ya adik-adik. Bagi yang sudah masuk sekolah tetap menjaga dengan protokol kesehatannya adik-adik ya, ataupun yang masih belajar di rumah menjaga kesehatannya ya. Jangan lupa makan makanan yang sehat dan bergizi, banyak minum air putih ya adik-adik. Nah, yang berikutnya warta yang ketiga untuk adik sekolah minggu yang berulang tahun, yaitu adik Raisya P. Simarmata. 17 November 2014. Kami mengucapkan selamat ulang tahun ya buat adik Raisa. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati pertumbuhan Raisa ya. Semoga Raisa menjadi anak yang luar biasa dan senantiasa bertumbuh dalam Tuhan dan takut akan Tuhan ya. Nah, yang keempat, perayaan Natal sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari Sabtu 18 Desember 2021 ya, untuk waktunya pukul 2 sore sampai dengan selesai. Nah, berikutnya adalah latihan untuk persiapan Natal. Nanti akan diumumkan di grup orang tua ya untuk waktu dan harinya, dan apa yang akan dipersiapkan nanti kita akan informasikan di grup orang tua. Nah, untuk yang selanjutnya adik-adik ada ayat hafalan
Yuk sama-sama kita buka Alkitabnya. Kita membaca terlebih dahulu dari Yohanes 8 ayat 12. Ya, yuk sama-sama kita baca dulu. Yohanes 8 ayat 12. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Ya, itu ayat hafalannya. Sekali lagi yuk adik-adik supaya kita hafal ya. Yohanes 8 ayat 12. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Nah, itu adik-adik hafalan, kalian boleh menghafalkannya di rumah ya. Di pertemuan selanjutnya mungkin nanti ada kuis yang ditanyakan sama kakak sekolah minggu. Jadi kakak ingatkan untuk dihafal. Nah, itu dia warta sekolah minggu kita pada minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan kita dengarkan dari Amang Pendeta kita, Amang Pendeta Beni Sihombing. Tapi sebelumnya mari kita angkat pujian kita dari buku Endes Sekolah Minggu nomor 129 ayat 1. Di dalam dunia ada dua jalan. Dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, mari kita berdoa. Sondang sian debata, hati uron sian ginjang, bahen ture, sondangi ma, rohanami, ganup marsada-sada, asa sonang, manjalo, hangoluan, pinatu pami, oh Tuhan. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang kita? Siapa kita? Dan bagaimana kita anak-anak Tuhan tetap setia kepada Tuhan Yesus. Dari Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai ayat yang ke-16, Amang akan membacakannya untuk kita. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki, dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Tuhan Yesus adalah teman kita. Tuhan Yesus, Tuhan kita, dia adalah sahabat kita yang paling baik. Tuhan Yesus mengatakan, kamu adalah garam dunia. Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan, kamu adalah anak nakal, kamu adalah anak cengeng, kamu anak yang pemalas. Tidak, karena Tuhan Yesus melihat sebenarnya adik-adik semua adalah garam. Anak pintar, anak hebat, anak yang rajin, anak Tuhan yang paling baik. Kalian semua adalah anak Tuhan yang paling baik, ngetop, keren. Kenapa? Karena kalian adalah garam. Abang pendeta memang garam, kenapa sih? Kenapa aku dibilang garam, bukan manis? Bukan seperti gula. Kok enggak manis sih? Kok enggak rasanya asam sih? Kan enak gitu. Kayak nano-nano, manis, asam, asin. Enggak. Maksud Tuhan, kalian adalah garam. Karena apa? Adik-adik tahu enggak fungsinya garam? Garam itu bisa mengawetkan. Garam itu kalau ditaruh di suatu makanan, makanannya jadi tidak basi. Garam jika diberikan ke makanan, makanannya jadi sedap. Garam jika diberikan ke makanan, maka makanannya menjadi sehat. Seperti itu. Jadi makanan yang kita makan jika diberikan garam, ada asinnya, kita jadi sehat, kita menjadi kuat. Lalu makanan itu tidak gampang basi, karena garam itu bisa mengawetkan, awet yang alami, bukan pengawet yang dibuat itu. Jadi kalau adik-adik kan makan makanan yang bukan awet itu bisa sakit perut. Makanya bikin garam, tapi dia secukupnya. Nah, adik-adik katanya, kamu garam. Garam yang dimana, kemanapun kamu pergi, pasti kamu membawa kesedapan, kamu membawa kenikmatan, kamu membawa sukacita, kamu membawa damai, kamu bisa merubah yang tidak baik menjadi baik, ya kan? Karena garam kan katanya mengawetkan. Adik-adik tahu nggak? Garam itu bisa menjadi hambar loh. Bagaimana sih Amang Pendeta garam itu bisa jadi hambar? Garam itu bisa tidak asin loh. Kok bisa garam gak asin? Iya, kalau dulu itu garamnya bukan seperti garam yang sekarang. Garam itu dia seperti tahu coklat Silver Queen nggak? Ada batangan begitu. Jadi garamnya itu bukan diberikan ke makanan seperti itu. Dia kalau mamanya mau masak, garamnya dicelupin gitu. Lalu lama kelamaan garam ini jadi tidak terasa asin karena sudah terlalu sering dicelupin. Loh, gitu ya? Iya. Lalu garam yang sudah tidak asin akan dibuang. Bisa nggak dibuang Amang Pendeta? Bisa. Garamnya dikembalikan lagi ke laut. Laut, air laut kan itu bisa jadi garam. Itulah sumber garam. Dicelupkan lagi ke situ. Nah, adik-adik katanya garam. Tapi kamu bisa tidak menjadi asin lagi. Kamu bisa menjadi hambar kalau adik-adik tidak kembali kepada Tuhan. Maka setiap hari Minggu harus semangat.
Aku mau gereja mah supaya aku tidak hambar, supaya aku tetap menjadi garam. Lalu pagi-pagi bangun, mama aku mau berdoa mama, supaya aku tetap menjadi garam, supaya tidak hambar. Malam-malam juga mau makan juga, mama aku mau berdoa, aku supaya tetap menjadi garam, tidak hambar, supaya aku membawakan sukacita. Adik-adik, kamu adalah garam. Bagaimana supaya tetap menjadi garam? Kita harus dekat kepada Tuhan, Sang Sumber kehidupan. Adik-adik, yang kedua, firman Tuhan berpesan kepada kita, kamu adalah terang dunia. Terang? Iya. Hari Rabu yang lalu, Amang partangyangan di gereja. Lalu di rumah Amang mati lampunya, listriknya padam. Lalu Amang mau pakaian, mau partangyangan, nyari-nyari jas, nggak bisa karena gelap sekali. Lalu Amang ambil lilin, Amang nyalakan apinya. Amang ambil baju, bisa ambil baju, bisa ambil pakaian yang lain, bisa pakai dasi, karena ada cahaya. Adik-adik, kamu adalah terang, walaupun kamu kecil, kata Tuhan, karena kamu adalah terang, tapi kamu sangat berarti bagi Tuhan. Kamu sangat berarti bagi dunia ini, karena kamu adalah terang dunia. Tepuk tangan. Tuhan Yesus sangat baik. Dia mengatakan kita adalah terang. Lalu Amang pergi ke gereja. Di gereja juga lampunya padam. Lalu Amang partangyangan gak bisa membaca Alkitab. Amang gak bisa lihat yang datang partangyangan. Lalu dinyalakan lilinnya, menjadi terang sekali. Nah, di hidup yang diberikan Tuhan, Tuhan menghargai kita. Kita sangat berharga. Tuhan bilang kamu adalah terang. Kamu adalah anak yang keren. Kamu adalah anak yang pinter. Tapi Tuhan bilang terang itu harus ditempatkan di atas dan menunjukkan terangnya. Amang mau tanya, siapa di sini yang malu-malu jika ada perlombaan? Dia nggak mau menunjukkan kebolehannya. Dia malas, malu. Padahal Tuhan Yesus bilang, nggak boleh kamu menutup-nutupin terangmu. Kamu harus tunjukkan terangmu supaya Bapamu yang di surga dimuliakan. Demikian adik-adik, kamu adalah terang, kamu adalah garam. Maka itu, jika kamu ikut perlombaan, lomba melukis, lomba menggambar, lomba bersepeda, itu bukan hanya papa mama yang senang, tapi Tuhan sangat senang sama kalian. Tuhan sangat mencintai kalian. Dan Tuhan tambahkan berkat buat kalian. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetap jadi garam, tetap jadi terang. Kita setia kepada Tuhan dan tetap datang kepada Tuhan. Anak sekolah minggu Grand Wisata, kamu garam, kamu terang. Amin. Kita berdoa. Kami bersuka cita Tuhan, karena Tuhan memberkati kami, menyertai kami. Tuhan tetap menyinari kami, sehingga kami tetap bersinar, menjadi terang-Mu. Tuhan tetap menggarami kami, sehingga kami tetap menjadi garam dunia. Tuhan kuatkan kami, sertai kami, agar kami bisa menjadi garam dan terang.
berkati orang tua kami, berkati guru-guru kami, berkati gereja kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik yang manis, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Amang Pendeta. Nah sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik, yang termanis kita berikan kepada Tuhan Yesus melalui kaleng celengan yang sudah disiapkan, atau bisa juga kalian masukkan ke dalam amplop, antarkan ke gereja, atau bisa juga melalui rekening gereja. Nah, yang penting kita berikan dengan sukacita. Mari kita angkat pujian dari buku nyanyian nomor 666. Kita harus membawa terang. Adik-adik, mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.